Now, Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Film dibuka dengan Daniel Atlas atau Dani melakukan trik sulap di jalanan. Ia meminta penonton memilih kartu favorit dari setumpuk kartu yang disebar. Saat kartu 7 wajib dipilih, gedung di dekatnya menampilkan gambar kartu yang sama. Penonton bertepuk tangan meriah. Di tempat lain, Merritt McKinney atau Kenny, seorang hipnotis ulung, membuat wanita tertidur hanya dengan pelukan dan membangunkannya dengan jentikan jari. Namun, tubuh wanita itu lumpuh sementara, tak bisa mengambil koin $20 di depannya. Jack Wilder yang menyebut dirinya pesulap hebat menantang penonton menemukan triknya untuk memenangkan $100. Ia membengkokkan sendok dengan tongkat sulap, tetapi seorang penonton mengungkap sendok lain di lengan bajunya, membuat Jack kehilangan $100. Saat penonton itu turun dari kereta, dompetnya hilang, dicuri Jack. Di Los Angeles, Henley Reeves tampil di panggung, dikunci dan dimasukkan ke tangki air. Dalam 1 menit, ia harus membuka kunci atau piranha akan dilepas. Rantai macet, Henley meminta tolong. Penonton panik memecahkan kaca, tetapi saat piranha menyerang umpan, Henley muncul di tengah kerumunan, menyelesaikan penampilan mendebarkan. Setelah penampilan, keempatnya, Danny, Kenny, Jack, dan Henley, menerima kartu misterius dengan lokasi pertemuan. Di lokasi, pintu terkunci, tetapi Jack membukanya dengan mudah. Di dalam, Henley memasukkan bunga ke vas, memicu aliran air. Danny menemukan bohlam rusak, dan saat Kenny memperbaikinya, proyeksi muncul di dinding, menampilkan rencana sulap besar. 1 tahun kemudian, mereka dikenal sebagai Four Horsemen, tampil di seluruh dunia. Di Las Vegas, mereka mengumumkan akan merampok bank di Paris dari panggung di Amerika Serikat. Mereka memilih penonton acak dengan deposito $5 juta di Bank Paris. Penonton itu memakai topi teleportasi, menandatangani kartu, dan masuk ke mesin aneh. Mesin tertutup, seolah menghancurkannya, tetapi ia muncul di brankas Bank Paris, meninggalkan kartu dan tiket pertunjukan. Uang $5 juta jatuh seperti hujan di panggung. Bank Paris saat diperiksa hanya menemukan kartu dan tiket. Polisi dipimpin Dylan Rhodes dan Inspektur Alma Davis menyelidiki. Dylan skeptis terhadap sulap menginterogasi Four Horsemen. Kenny, ahli manipulasi psikologi, menjawab tanpa celah. Danny lebih keras kepala melakukan trik yang memindahkan borgol ke tangan Dylan dengan kunci di minuman. Tanpa bukti, polisi melepas mereka. Dylan dan Alma menemui Bradley, mantan pesulap yang kini mengungkap trik sulap. Bradley menunjukkan rekaman pertunjukan, membawa Dylan ke panggung, dan memasukkannya ke mesin teleportasi yang mengarah ke ruangan mirip brankas Paris. Bradley menjelaskan, penonton acak dipilih sebelumnya. Four Horsemen mengetahui rencana pengangkutan $5 juta ke bank, menyelinap ke truk uang, mencuri uang asli, dan menggantinya dengan uang palsu yang mudah terbakar, meninggalkan kartu dan tiket. Four Horsemen kini di pesawat, mengumumkan pertunjukan berikutnya, disponsori miliarder Arthur Tressler. Dylan dan Alma mengepung lokasi, tetapi Bradley hadir untuk mengungkap trik, ditipu Danny saat memilih kartu, yang ternyata ada di saku Bradley dengan tulisan pergi.
Pertunjukan dimulai memperkenalkan Dylan, Alma, dan Arthur. Henley melakukan trik kelinci tak kasat mata, dijelaskan Danny sebagai kelinci tersembunyi di balik cermin. Kenny meminta penonton menulis jumlah uang di rekening mereka, menebak dengan tepat, lalu menyatakan semua salah. Jack membawa amplop raksasa dengan jumlah pasti rekening Arthur. Penonton menyinari kertas mereka dan uang Arthur dicek berkurang, sementara uang penonton bertambah. Four Horsemen mengungkap Arthur menipu penonton dengan asuransi palsu, mengembalikan uang mereka. Arthur dipermalukan, dirantai kakinya oleh Kenny. Dylan memerintahkan pengepungan, tetapi Four Horsemen kabur. Arthur marah menawarkan Bradley banyak uang untuk mengungkap Four Horsemen. Alma memberitahu Dylan tentang legenda Eye, kelompok sulap yang merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, merekrut anggota 2 kali per abad. Ia curiga ada Horseman kelima. Dylan menemukan ponselnya dilacak, ditukar Danny saat interogasi. Four Horsemen merasa bahaya, meninggalkan Jack untuk menghancurkan bukti. Polisi tiba, tetapi Jack mengalahkan anak buah Dylan dan kabur melalui saluran sampah mencuri mobil. Dylan dan Alma mengejar memicu kejar-kejaran dramatis. Jack menabrakkan mobil ke pagar jembatan, mobil meledak dan ia dinyatakan tewas. Tersisa 3 Horsemen, mereka mengumumkan akan mengambil uang dari brankas perbendaharaan New York. Dylan mengamankan brankas, tetapi truk membawanya pergi. Polisi menghentikan truk, menemukan brankas berisi balon mainan. Di alun-alun, pertunjukan terakhir dimulai, polisi mengepung atap, tetapi hanya menemukan manekin. Three Horsemen di gedung seberang melakukan trik menghilang, tubuh mereka berubah jadi uang dan lenyap. Dylan dan Alma menerima kekalahan. Bradley hendak pulang, menemukan mobilnya penuh uang, ditangkap polisi. Ia menjelaskan brankas disembunyikan dengan kaca, seperti trik kelinci, dan Jack memalsukan kematiannya, menukar mobil dengan mayat dari kamar mayat, lalu memindahkan uang ke mobil Bradley. Dylan bertanya siapa dalangnya, tetapi Bradley tak tahu. Tiba-tiba Dylan menghilang, mengungkap dirinya sebagai dalang, memenjarakan Bradley karena kesombongannya. Four Horsemen berkumpul menggunakan kartu awal untuk menyalakan lampu taman hiburan. Dylan muncul, mengejutkan mereka sebagai pemimpin Eye. Mereka naik korsel menghilang dalam putaran. I don't know, just go insane. Oh, God! It's really dangerous. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Pada tahun 1984 di New Jersey, Amerika Serikat, pesulap terkenal Lionel Shrike bersiap melakukan trik berbahaya di depan anaknya, Dylan. Ia berjanji akan keluar dari brankas yang terkunci dalam 300 detik sebagai ikon sulap. Namun, trik itu gagal dan Lionel tak selamat.
Kembali ke masa kini, Daniel Atlas atau Dani mengikuti petunjuk ke stasiun bawah tanah menemukan pintu bergambar mata. Saat masuk, suara misterius menyambutnya, mengetahui kekacauan Four Horsemen. Suara itu, mengaku sebagai I, mengungkap Danny berusaha menggantikan Dylan, yang menyuruh tim bersembunyi tanpa kejelasan. Danny, kesal, meninggalkan tempat itu. Di kantor polisi, Dylan menjelaskan penyelidikannya kepada atasannya Natalie. Ia bilang Four Horsemen berkomunikasi lewat merpati, berdasarkan rekaman 2 bulan terakhir. Natalie skeptis menyuruh Dylan bekerja lebih keras dan pergi. Di apartemennya, Danny terkejut melihat Lula, wanita yang memainkan trik sulap. Lula tahu Henley telah meninggalkan Four Horsemen karena muak menunggu Dylan. Ia menawarkan diri menggantikan Henley, tetapi Danny menolak dan mengusirnya. Saat membelakangi Lula, ia menghilang. Malam itu, Jack mengajari Merritt atau Merritt melempar kartu dengan benar, tetapi Merritt gagal membuat Jack kesal. Jack meminta tips hipnotis dan Merritt mengajarinya. Saat Danny tiba, Jack mencoba menghipnotisnya tetapi gagal. Mereka masuk markas tempat Dylan menyuruh berkumpul. Danny menceritakan tentang Lula dan terkejut melihatnya di sana. Dylan mengumumkan Lula sebagai pengganti Henley. Danny, Merritt, dan Jack protes, tetapi Dylan menenangkan situasi. Lula, yang ramah, cepat akrab dengan tim. Dylan menjelaskan misi dari I. Mengungkap kejahatan Okta, perusahaan yang meluncurkan ponsel baru dengan chip pencuri data pengguna untuk dijual di pasar gelap. Four Horsemen harus menyabotase acara peluncuran Okta. Hari peluncuran tiba. Jack menyamar sebagai pemeriksa barang, menyerahkan kertas kepada atasan dan pergi. Danny menyamar sebagai pelayan, berganti pakaian menjadi tamu penting, mendekati Chase, eksekutif Okta, meminta tanda tangannya. Ia berganti lagi menjadi teknisi, masuk ruang CCTV, memasang gelang rumah sakit jiwa pada pengawas, dan memanggil keamanan untuk menahannya. Pengawas mencoba menelepon, tetapi Jack menukar ponselnya dengan pisang. Giliran Merritt dan Lula. Lula melakukan trik berbahaya mengalihkan perhatian. Merritt menghipnotis Chase, memasang pengeras suara di telinganya, dan pergi. Lula mengakhiri aksinya dengan melempar lengan palsu. Di acara peluncuran, Chase di bawah hipnotis mengungkap Okta menjual data pengguna, melanggar hukum, dan melakukan kejahatan lain. Penonton terkejut. Chase masih terhipnotis menyambut Four Horsemen sebagai tamu spesial, disambut tepuk tangan. Natalie dan FBI menggerebek acara, mendapat informasi Four Horsemen ada di sana. Jack mengunci pintu dari dalam, tetapi orang misterius mengacaukannya, mengungkap Jack masih hidup dan Dylan adalah pesulap kelima bersembunyi di balik FBI. Rekan Dylan menangkapnya, tetapi dengan kecepatan tangan, Dylan memborgol mereka, membuka borgolnya, dan menyuruh Four Horsemen kabur lewat atap ke cerobong asap menuju truk. Namun mereka tiba di restoran Tionghoa di Macau, Cina, bukan truk. Di restoran, Merritt bertemu Woody, saudara kembarnya yang mirip dan juga ahli hipnotis. Woody bilang sulap membawa mereka ke Macau dan ada pesulap lebih hebat di atas mereka. Ia membawa mereka ke Walter, bosnya, yang bukan Harry Potter. Walter ingin Four Horsemen mencuri chip mata-mata miliknya yang dipatenkan Chase setelah Walter memalsukan kematiannya. Walter menjanjikan kebebasan jika berhasil, tetapi mengancam membunuh jika menolak. Danny awalnya menolak tetapi menerima tawaran, meyakinkan tim bahwa kebebasan adalah ekspresi diri. Jack, Merritt, dan Lula setuju. Walter mengungkap cerobong asap yang mereka masuki berisi gas penidur membawa mereka ke Hong Kong. Di penjara, Dylan menemui Thaddeus, curiga ia terlibat dalam hilangnya Four Horsemen. Thaddeus bilang ia tak bisa merencanakan apapun dari penjara, menawarkan membantu jika dibebaskan. Dylan membebaskannya.
Di Macau, Four Horsemen mengunjungi toko sulap milik Lee dan Bubu membeli alat sulap. This is all in plastic. Malam itu di bar, Jack mencoba menghipnotis Woody, tetapi gagal. Woody mengejek, bilang kejutannya kurang mengejutkan. I'm surprised. Dylan dan Thaddeus terbang ke Hong Kong mendapat informasi Four Horsemen di sana. Thaddeus bilang Dylan merencanakan semua sejak kecil, mengira Thaddeus memprovokasi ayahnya untuk trik berbahaya. Dylan tersinggung, nyaris memukuli Thaddeus. The stick will... Four Horsemen berlatih untuk misi. Jack menemukan chip seukuran kartu remi. Danny memutuskan menduplikasi kartu untuk menyembunyikan chip, mengajari tim melempar kartu dengan benar. Hari misi tiba. Merritt menghipnotis mafia Rusia yang akan membeli chip secara ilegal, memasukkannya ke barongsai, dan membawa Four Horsemen ke lokasi chip. Di sana Alan, penjaga chip, membawa mereka, tetapi mafia memerintahkan 4 ajudannya memeriksa chip. Alan curiga, tetapi menurut. Melewati detektor, mereka khawatir chip terdeteksi. Merritt bersin untuk mengalihkan perhatian, Lula mengeluarkan jepitan rambut, dan Jack mengambilnya, menghilang ke bawah mesin mengambil chip. Alan curiga memeriksa mereka, tetapi Four Horsemen mengelabui membawa chip. Dylan dan Thaddeus tiba di toko Lee dan Bubu, menemukan alat sulap, termasuk brankas Lionel. Bubu memberi Dylan jam tangan ayahnya. Thaddeus bilang Lionel legenda, tak mungkin mati mudah, lalu menghilang dari sarkofagus. Di pasar, Danny bertemu Dylan, tetapi mengusirnya, merasa tak membutuhkan. Walter tiba, meminta chip, mengaku memperalat Four Horsemen. Danny dipukuli anak buah Walter. Dylan datang, mengambil chip palsu dari Danny, dan kabur. Danny ternyata menyimpan chip asli, bertemu tim bilang Dylan menyelamatkan mereka. Four Horsemen menguntit anak buah Walter, menemukan brankas Lionel dan fakta bahwa Walter adalah anak Arthur Tressler, yang dipermalukan Four Horsemen atas rencana Dylan. Dylan bilang itu balas dendam karena asuransi Arthur menolak klaim kematian Lionel. Walter dan Arthur memasukkan Dylan ke brankas, menenggelamkannya ke laut. Dylan panik mengingat pesan ayahnya menggunakan jam tangan Bubu untuk membuka brankas, tetapi pingsan. Four Horsemen menyelamatkannya. Arthur dan Walter mengira Dylan mati, merayakan dengan Thaddeus yang merencanakan ini untuk bayaran. Thaddeus pergi dengan janji bayaran lebih jika menangkap Four Horsemen. Di toko Lee, tim tahu chip mereka palsu. Dylan mengusulkan bersandiwara punya chip asli untuk memancing Walter. Lee dan Bubu, bagian dari Ai, bergabung. Four Horsemen mengumumkan pertunjukan di London. Walter dan Arthur terbang ke sana meski Woody ragu, takut jebakan. Ready for the party of the year. Di London, Four Horsemen tampil terpisah. Jack di restoran meminta penonton menemukan Queen di kartu tetapi selalu salah. Lula membuat merpati muncul dari celana penonton. Danny di tengah hujan menghentikan tetesan, mengembalikannya ke awan. I don't know, just go insane. Natalie dan FBI menargetkan lokasi mereka, begitu pula Walter. Merritt menuju London Bridge bertemu Woody yang membaca rencananya. Merritt mendorong Woody yang bersenggolan dengan Jack, ternyata dihipnotis Jack untuk mematuhi. Merritt memberitahu Dylan yang menyuruh tim membatalkan pertunjukan dan kabur. Natalie tiba terlambat. Four Horsemen menghilang. Thaddeus di lokasi Jack menawarkan diri membantu FBI. Four Horsemen di titik pelarian dikepung anak buah Walter. Mary tak bisa mengendarai motor dan mereka ditangkap. Really dangerous.
Di bandara, Arthur dan Walter menuntut Chip. Danny menyerahkan Chip yang ternyata asli. Walter menyerahkan mereka ke Woody untuk dibunuh dari pesawat. Saat Arthur dan Walter merayakan dengan minuman $770.000, minuman berubah warna, menunjukkan kartu The Fuller. Four Horsemen muncul di luar, mengungkap pesawat tak terbang, melainkan di danau London Bridge. Natalie dan FBI menuju danau, tetapi Thaddeus kabur dari mobil. Danny mengungkap Dylan sebagai dalang, menyambut Walter, anak Arthur. Triknya mirip permainan Jack, peserta adalah aktor terlatih. Sopir Arthur diganti Lee, truk dibawa ke hangar palsu dengan kipas angin, mesin rolling, dan hujan buatan Danny, menciptakan ilusi pesawat lepas landas. Jack menghipnotis Woody untuk membuang mereka. Dylan mengungkap Chip Walter mencuri privasi, ditampilkan Danny saat kembang api tahun baru. FBI menangkap Walter, Arthur, dan Woody, tetapi Four Horsemen menghilang. Natalie bertemu Dylan, yang menyerahkan flash disk bukti kejahatan Walter dan Arthur, lalu menghilang. Di markas I, Lee dan Bubu menyambut tim. Thaddeus ada di sana, mengungkap ia sahabat Lionel, berpura-pura musuh untuk gimmick. Kematian Lionel membuatnya sedih, tetapi Dylan, pesulap hebat, membanggakannya. Brankas dan jam di toko Lee adalah rencana Thaddeus, yakin Dylan selamat. Peluncuran Okta memancing Walter, target I, dan Alan adalah anggota I. Dylan memaafkan Thaddeus. Tim membuka pintu terlarang, menemukan tangga spiral, dan film berakhir.